Pada suatu ketika, ada seorang kaya yang sangat berpengaruh di masyarakat. Orang ini mempunyai 4 istri. Istri keempat adalah yang paling disayangi dan dicintai. Ia selalu menghadiahkan pakaian-pakaian yang mahal dan memberikan makanan yang terbaik kepadanya. Ia juga sangat memuja istri ketiga. Istri ketiga ini sangat cantik, sehingga ia sering membawanya dan memamerkannya ketika ada perjamuan dengan teman-temannya. Semua orang mengatakan kalau ia sangat beruntung karena bisa mempunyai istri yang begitu cantik layaknya bidadari. Ia sering menyanjung dan memberikan perhatian kepada istri ketiga karena takut suatu saat istri ketiga ini akan meninggalkannya. Pria ini juga menyayangi istri kedua karena istri yang satu ini memiliki sifat yang sangat baik dan pengertian. Pembawaannya sangat dewasa sehingga merupakan tempat curhatan hati. Selalu ramah, sabar, dan peduli padanya. Dalam segala situasi sulit, ia selalu mencari istri kedua sebagai tempat mencurahkan pikiran dan hati, dan istri kedua akan membantunya melewati masa-masa sulit. Istri pertama merupakan wanita yang menemaninya dari awal, dari tidak punya apa-apa hingga menjadi kaya dan terpandang di masyarakat seperti sekarang ini. Istrinya ini selalu mencurahkan seluruh hidupnya untuk mengurus rumah tangga dan memelihara harta bendanya agar suami bisa dengan tenang mencari penghidupan di luar. Akan tetapi, orang kaya ini kurang memperhatikan istri pertamanya meskipun sang istri begitu mencintainya. Hingga suatu hari, tibalah saat di mana pria ini akan menemui ajalnya karena penyakit. Sambil merenungi kehidupannya begitu sempurna dan berlimpah, ia berpikir, sekarang pada saat hidup saya memiliki 4 orang istri, tapi setelah saya meninggal mungkin saya akan sendirian. Adakah di antara keempat istriku yang bersedia menemaniku ke kehidupan selanjutnya? Lalu ia bertanya kepada istri keempat, "Darling, sampai saat ini saya paling mencintaimu. Saya sudah menghadiahkanmu pakaian-pakaian terindah, memberikan perhatian yang besar terhadap kesejahteraan dirimu. Sekarang aku sekarat. Apakah engkau akan mengikutiku dan tetap menemaniku ke kehidupan selanjutnya?" "Tidak mungkin," jawab sang istri. Dia pun segera pergi tanpa berkata apa-apa. Jawaban sang istri ini bagaikan pisau yang mengiris hatinya. Dalam kesedihan, dia kembali bertanya kepada istri ketiga, "Sweetheart, saya sangat memujamu dengan seluruh jiwaku. Sekarang aku sekarat. Maukah engkau menemaniku?" "Tidak," seru sang istri dengan tegas. "Hidup ini sangat indah dan saya masih begitu muda dan cantik. Begitu dirimu meninggal, saya akan menikah kembali." Mendengar jawaban istrinya, jantungnya seakan berhenti berdetak. Tak lama berselang, istri kedua datang menjenguk. Dia pun menanyakan hal yang sama kepada istri kedua. "My love, selama ini bila saya membutuhkanmu, engkau selalu ada di sampingku. Maukah engkau menemaniku ke kehidupan selanjutnya? Maafkan aku. Untuk pertama kalinya, aku tidak bisa memenuhi permintaanmu. Yang bisa kulakukan adalah ikut menemanimu sampai pemakamanmu dan memberikan pelayanan terbaik untuk terakhir kalinya," jawab sang istri kedua. Lagi-lagi jawaban sang istri seakan sebuah petir yang menyambar ke dalam pikirannya. Dalam suatu kehampaan, tiba-tiba terdengar suara, "Aku akan bersama dan menemanimu kemanapun engkau pergi." Ia menoleh ke belakang. Terlihat seorang wanita yang kurus dan kurang terawat. Namun raut wajahnya menampakkan kasih sayang dan kesetiaan yang tidak terbatas kepadanya. Dialah istri pertama. Dengan penyesalan yang mendalam, orang kaya ini berkata, "Seharusnya aku lebih memperhatikanmu saat aku masih punya banyak kesempatan dalam hidupku." Pesan moral dari cerita ini, keempat istri melambangkan apa yang kita punya di dalam kehidupan ini. Istri keempat adalah tubuh kita. Tidak peduli seberapa banyak waktu dan usaha yang telah kita korbankan kepada tubuh kita, tetap saja kita tidak bisa membawanya pada saat kita meninggal. Istri ketiga adalah ambisi, kekuasaan, dan kekayaan yang kita miliki. Seberapa banyak ambisi, kekayaan, dan kekuasaan yang kita miliki, tetap saja kita tidak bisa mengambilnya pada saat kita meninggal.
Kedudukan yang kita miliki akan digantikan oleh orang lain, dan kekayaan yang kita miliki akan jatuh ke tangan orang lain. Istri kedua adalah keluarga dan teman yang kita miliki. Tidak peduli seberapa banyak waktu yang kita korbankan untuk bersama kepada keluarga dan teman, pada akhirnya mereka hanya dapat menemani kita sampai ke pemakaman saja. Istri pertama adalah jiwa kita yang di dalamnya terdapat amal ibadah kita dan tumpukan kebajikan yang kita lakukan. Kita sering mengabaikan istri pertama, yaitu jiwa kita, dan mencari kepuasan duniawi, kekayaan, kedudukan, dan ambisi dalam hidup. Sehingga kita mengabaikan satu-satunya yang akan beserta dengan kita pada saat kita telah meninggal. Oleh sebab itu, marilah kita lebih banyak meluangkan waktu berinteraksi dengan diri sendiri, berdoa, melakukan perbuatan baik, sehingga kita lebih banyak memupuk jiwa kita menjadi lebih sehat. Demikianlah cerita kita kali ini. Semoga dengan cerita ini kita lebih banyak meluangkan waktu untuk diri kita sendiri, meluangkan waktu untuk menutrisi jiwa kita, melakukan perbuatan-perbuatan baik yang akan membekali kita di kehidupan selanjutnya. Terima kasih.